Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahimin, assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Kita ucapkan selamat siang yang saat ini Sobat Bangkalsel dan juga seluruh insan Bangkalsel yang menyaksikan live langsung di YouTube Bangkalsel. Kami ucapkan selamat datang dalam acara kajian Islam Ba'da Zuhur, yang mana untuk kajian Islam Ba'da Zuhur ini dilaksanakan sepanjang bulan suci Ramadan di setiap hari Senin sampai dengan Kamis, yang menghadirkan narasumber-narasumber yang luar biasa. Dan hari ini sama seperti hari-hari yang sebelumnya, kita juga menghadirkan yang nantinya akan menambah wawasan dan pengetahuan seputar Islam, yaitu kita menghadirkan Ustadz Haji Muhammad Mubarak SHI MSI, yang mana di kesempatan bahagia kali ini kita akan membahas terkait keistimewaan zakat dan Hari Raya Idul Fitri. Dan sekali lagi kita menyapa yang saat ini langsung menyaksikan kita di live YouTube Bangkalsel Ustadz, kita menyapa, dan juga seluruh insan Bangkalsel menyaksikan di YouTube Bangkalsel. Kita akan hadirkan narasumber yang luar biasa, yaitu Ustadz Haji Muhammad Mubarak SHI MSI, yang akan menjelaskan keterkaitan keistimewaan zakat dan Hari Raya Idul Fitri. Pada Ustadz dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pada kesempatan ini sesi kedua ya, setelah kemarin tazkirah kita, ini katanya hari ini ada seperti tanya jawab begitu. Jadi agak gugup hari ini karena saya udah bicara tadi sama hostnya. Ini seperti calon mintuha gitu, diwawancarai calon mantu ini diterima atau tidak gitu, apa ini ditonton kan live. Kalau skripsi atau tesis itu berapa orang penguji saja, kalau ini kan ditanya tapi banyak yang nonton. Banyak yang nonton Ustaz, Masya Allah. Ya, jadi sudah disampaikan sebenarnya pada hari yang lalu bahwa kita berada di penghujung Ramadan ini, masih ada lagi satu kewajiban yang harus kita tunaikan agar diri kita mendapatkan kefitrahan suci begitu, yakni yang disebut dengan zakat, khususnya adalah zakat fitri atau zakat fitrah ya, sebelum kenal kita zakat fitrah, atau ada juga orang yang mengatakan zakat nafas, zakat diri, karena zakat ini kan ada dua. Ada satu yang disebut dengan zakat mal, yang satu lagi disebut dengan zakat fitrah. Walaupun keduanya ini biasanya kalau zakat fitrah kan memang di bulan Ramadan sampai sebelum kita melaksanakan sholat Id. Nah, yang satu zakat mal biasanya masyarakat kita pun dilaksanakannya itu pada bulan Ramadan karena mudah menghitung haulnya, satu tahunnya begitu. Jadi ada dua zakat, zakat mal dan zakat fitrah. Zakat itu sendiri kan berarti zakah ya, memelihara, artinya suci atau ya membersihkan, sehingga dengan zakat fitrah yang dikeluarkan ini adalah tujuannya untuk membersihkan. Kalau fitrah artinya ya selama kita beribadah dalam bulan Ramadan ini bisa jadi ada kata-kata yang rafas, fusuk, yang tidak baik begitu, kemudian ada gibahnya, bisa jadi ada yang tidak sengaja dia berbicara kemudian itu menjadi fitnah karena tidak benar adanya. Nah, untuk menyempurnakan ibadah Ramadan itu tadi, maka ada membayar kafarat, jadi bahasanya bukan kafarat sih, zakat, yaitu zakat fitrah itu tadi. Sedangkan zakat mal adalah untuk mensucikan harta-harta yang kita dapatkan. Siapa tahu di bagian harta itu tanpa kita ketahui ada hak orang lain sebenarnya, ya, yang tanpa kita sengaja begitu, sehingga itu zakatkan, diambil bagiannya berdasarkan perhitungan syara, artinya sudah ditentukan di dalam hukum Islam.
Nah, zakat fitrah sendiri sebagaimana yang kita tahu bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sudah menetapkan 1 sa' gandum, 1 sa' kurma. Karena gandum dan kurma ini kan makanan pokok bagi mereka yang hidup di Arab Saudi khususnya. Nah, sedangkan di kita yang dizakatkan itu apa artinya? 1 sa' daripada makanan pokok kita, yakni beras. Lalu kemudian 1 sa' ini diterjemahkan di dalam hitungannya yang lebih memudahkan bagi kita, kan sekarang orang mengenalnya liter dan kilogram, maka dikonversikan itu sehingga 1 sa' itu sebagaimana edaran yang keluar baru-baru ini ya dari Kementerian Agama, bahwa 1 sa' itu sama dengan 3,5 liter, berarti beras, atau 2,5 kilogram. Walaupun beberapa waktu terakhir ini ada lagi pendapat para ulama yang mengatakan harus lebih 2,8 kilogram. Sebenarnya lebih daripada itu enggak mengapa, karena ada ihtiyat namanya. Ihtiyat itu kehati-hatian. Lebih. Jadi yang dizakatkan untuk zakat fitrah adalah makanan pokok. Nah, tapi ada yang mengatakan bolehkah dengan uang? Pendapat Yusuf Qardawi, seorang ulama besar Mesir, membolehkan, sehingga ada edaran dari Kementerian Agama itu berupa uang. Cuma kalau ditanyakan kepada pribadi kami, bukannya tidak membolehkan, tapi jauh lebih afdal makanan pokok, yakni beras. Karena itu yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Bagaimana kalau misalnya uang diberikan? Ya tidak apa-apa sebagai pendamping daripada zakat yang kita keluarkan. Yang artinya uang itu berupa sedekah. Karena bisa jadi orang fakir, orang miskin memang memerlukan uang. Nah, tapi semangatnya kan saat zakat fitrah ini menjadi bagian daripada hukum Islam pada tahun 2 Hijriah, semangatnya itu agar pada hari raya tidak ada yang kelaparan dari muslim, karena mereka semuanya sudah tersedia makanan pokoknya itu, sehingga makanan sebenarnya semangatnya tidak ada yang tidak bisa makan enak sebenarnya pada hari Idul Fitri, di mana saat manusia seluruhnya farah, gembira dengan datangnya Idul Fitri. Kan itu yang memang dijanjikan. Ramadan itu memiliki 2 kegembiraan. Yang pertama adalah saat dia berbuka. Berbuka di situ maksudnya adalah Idul Fitri. Yang kedua adalah kelak saat ia bertemu kepada Robnya dikarenakan daripada ibadah puasanya. Nah, jadi itu. Karena memang kalau uang ada beberapa masalah. Kenapa problem. Gitu ya. Pertama begini. Begini. Asli dasar hukumnya adalah memang makanan pokok. Kalau uang, khawatirnya menjadi fitnah, karena amil berhak untuk mengambil bagian, ya kan? Bagian daripada zakat itu. Lalu ada beberapa masjid begitu, beberapa masjid yang ia menyediakan beras. Jadi yang diserahkan uang, tapi akad di atas beras, akad menerima zakat. Nah, beberapa kasus seperti ini, ditaruh misalnya beras di hadapannya, uang diserahkan dengan anggapan ini jual beli beras dulu. Nah, lalu akad di atas beras kan? Nah ya Ustaz. Kemudian datang lagi yang lain nih, itu beras nggak berubah tuh tempatnya, di situ saja tuh. Akad lagi di atas beras itu. Tapi datang lagi yang lain, akad lagi di atas beras yang satu plastik ini. Bukankah ini karena sudah terjadi akad, ini barang zakat dan jangan dijual. Tidak boleh dijual, itu pertama gitu. Yang kedua, kalau amil menerimanya di masjid, kemudian ada akad jual beli seperti itu, nggak boleh jual beli di masjid. Itu yang kedua. Yang ketiga, jadi banyak permasalahan nih. Enggak, kami sediakan beras kok. Jadi siapa yang uang, kami sediakan beras. Enggak di atas 1 beras itu aja. Jadi yang sudah taruh
ambil lagi beras satu di belakang. Baik, perlu dipertanyakan, beli beras yang beberapa bungkus di belakang itu punya siapa uangnya? Masjid. Uang masjid yang digunakan untuk jual beli. Masalah lagi, begitu kan? Baik, kami nggak jual di dalam masjid. Kami kemudian hanya menyediakan beras itu. Belum tentu beras itu cocok sebagaimana yang kita makan. Artinya dalam 1 tahun ini kita makan beras, tapi beras apa yang paling banyak? Ada beras Jawa, ada beras Anjir, ada beras Gambut, ada beras apapun gitu ya. Beda tuh yang pulen, yang ini segala macam jenisnya. Kalau nggak beda, buat apa di dalam edaran tuh dibedakan? Beras Jawa sama dengan sekian, beras Mayang sekian, beras sekian gitu ya. Berarti beda. Nah, yang diakatkan belum tentu cocok dengan apa yang kita makan. Oh enggak kok, kami makan campur kok. Beras Jawa kami juga makan kalau kami ke warung Padang ini. Beras ini kami makan kalau kami di rumah. Kalau di tempat mertua beras ini. Ya tapi kan kita bisa mengira yang paling banyak yang kita makan apa? Beras itulah yang kemudian beras itulah yang kemudian kita zakatkan. Baik. Kami nggak bisa nih karena sebagian masyarakat pasti ada uang. Oh kalau gitu buat solusinya, jangan jual di dalam masjid. Beras yang disediakan harus macam-macam, dan itu jangan kemudian pakai uang masjid untuk menyediakannya. Panggil aja orang yang jual beras, gitu kan? Panggil aja orang jual beras, suruh jualan di depan masjid, di luar pagar. Jadi kalau ada orang uang, sampean beli dulu berasnya di sana. Apa yang sampean makan, berasnya bawa ke sini. Gitu begitu. Dan itu memang harus habis. Dibagikan malam itu juga kepada fakir miskin sampai sebelum pelaksanaan sholat Id, karena tugasnya amil menyalurkan, menerima, menjaga ini, zakatnya kemudian disalurkan. Nah ini tentang zakat fitrah. Nah, dengan zakat fitrah insya Allah purna apa yang kita lakukan selama bulan Ramadan kita beribadah, dan kita akan menemukan kesucian diri pada hari yang disebut dengan hari kesucian, dalam bahasa Arab ya Idul Fitri. Nah saat itulah kemudian kita mendapati diri kita dalam maghfirah Allah. Bagi siapa? Bagi mereka yang menjalankan ibadah Ramadan dengan 2 syarat, imanan wahtisaban, karena iman dan hanya mengharap ganjaran dari Allah semata, bukan karena apa-apa. Dan hadisnya itu banyak. Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufirallahu ma taqaddam min dzambi. Siapa ia yang berpuasa dalam bulan Ramadan dengan syarat iman dan wahtisaban tadi, mengharap ganjaran dari Allah, maka dihapuskan dosa-dosa yang telah lalu. Itu man shoma. Hadis riwayat Bukhari. Dalam hadis lain, man qoma ramadhana, siapa yang mendirikan ibadah. Di dalam hadis lain, di dalam kitab Riyadhus Shalihin, man salata lailatul qadar imanan wa ihtisaban ghufirallahu ma taqaddam min dzambi. Jadi syaratnya memang iman wa ihtisaban, maka ia akan menemukan dirinya dalam keadaan fitrah, suci, diampuni oleh Allah. Dan merugilah bagi sabda Rasul orang yang mendapati Ramadan, kemudian Ramadan itu berlalu tapi ia tidak mendapati dirinya dalam ampunan Allah. Wah. Karena orang yang sukses dalam ibadah Ramadan ini sampai yang menemukan Idul Fitri adalah orang yang kembali suci, ia tidak memiliki dosa lagi, begitu ya. Baik. Dilanjutkan lagi. Silakan Ustaz. Baik. Jadi ya mudah-mudahan ya kita mendapatkan diri kita dalam kefitrahan. Masih ada waktu kita. Karena beberapa hari lagi jangan sampai ini tersia-siakan. Kenapa? Belum tentu kita ketemu dengan Ramadan berikutnya. Bahkan kalau kita mengetahui kemuliaan Ramadan, Masya Allah, itu tidak dibuka seluruhnya kepada kita. Seandainya kita tahu betapa kita akan merindukan Ramadan berikutnya. Para sahabat paham sehingga mereka berdoa jauh 2 bulan sebelumnya, bahkan Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan.
Ya Allah, berkahilah kami pada bulan Rajab, pada bulan Sya'ban, dan sampaikan umur kami ke bulan Ramadan. Nah, sekarang kita ada di bulan itu. Kira-kira kita bisa berpikir nih, apakah 1 bulan penuh kita melaksanakan ibadah Ramadan senilai dengan harga ampunan Allah, senilai dengan jannah, surganya Allah? Jika kita pikir kurang, masih ada beberapa malam, masih ada beberapa hari yang kita bisa meningkatkan ibadah kita pada bulan Ramadan. Bahkan Rasulullah di akhir daripada Ramadan, khususnya 10 hari terakhir, apa yang beliau lakukan? Beliau banyak beriktikaf di masjid, beriktikaf di 10 hari dan 10 malam terakhir. Nah, itu Rasulullah. Bagaimana dengan kita yang kira-kira banyak ya tidak sempurnanya lah. Seharusnya kita, ini nasihat bagi diri kita semua gitu, bagusnya siogianya kita jauh lebih meningkatkan ibadah di akhir-akhir waktu yang tersisa ini. Begitu saja Mas. Masya Allah. Baik Ustadz, luar biasa sekali pengetahuan wawasannya. Ustadz, boleh ditanya mengenai zakat, kira-kira ada waktu paling bagus gak sih untuk bayar zakat itu? Waktu yang paling bagus, waktu yang tepat, dan apabila zakat itu dibayarkan besok harinya mungkin setelah salat Id, itu apakah hukumnya apa itu Ustadz? Sebentar, kalau dia dibayarkan setelah sholat Id, itu pernah dilakukan oleh Utsman bin Affan. Tapi Rasulullah kemudian menyatakan bahwa itu bukan zakat, nilainya sedekah. Sedekah. Jadi zakat itu yang paling afdol memang artinya katakanlah di jam-jam terakhir lah. Kalau kita katakan detik-detik terakhir ya mepet betul ya, karena amil juga kadang sudah tutup, biasanya gitu tutup jam 12 malam misalnya, karena mereka ada tugas untuk membagikan. Nah, berbeda dengan kita langsung kepada fakir miskin. Dan memang langsung ini sebenarnya afdal kalau kita memiliki keluarga yang ia fakir. Kalau ia miskin, ya, langsung menyerahkan kepada mereka afdal. Dan itu pada malam hari raya lebih afdal daripada sebelum-sebelumnya. Asal jangan lewat daripada pelaksanaan sholat Id, begitu. Karena kalau sudah lewat bukan zakat namanya, tapi sudah sedekah. Masuk kepada sedekah. Iya, betul. Masya Allah. Nah, tapi Ustadz ini juga yang menarik sekali, apalagi kalau misalnya fenomena di Indonesia Ustadz ya, kita ketahui bahwa ada perayaan itu melaksanakan sholat Id di berbeda tanggal dan berbeda hari. Nah, itu kabarnya cuma ada di Indonesia saja Ustadz ya? Atau mungkin bisa dijelaskan Ustadz mengenai hal ini? Ini menarik sekali ini, dan juga mungkin akan menjadi wawasan dalam pengetahuan untuk insan Bangkalsa ada di sini. Memang negara kita ini ada khasnya gitu. Tidak seperti negara lain, apa berbeda kadang ya dalam pelaksanaan baik awal Ramadan, berbeda hari rayanya begitu. Kenapa jadi ada perbedaan ini? Nah, ini perlu kita sebenarnya, pertanyaan ini memang harus dipertanyakan karena banyak masyarakat yang nggak paham, lalu kemudian kenapa sih berbeda begitu kan? Cuma penjelasannya kadang mereka tidak dapatkan secara utuh begitu, secara utuh, sehingga bisa menyalahkan orang lain yang tidak berkesesuaian dengan dirinya. Nah, gitu ya. Kalau saya sih kalau ditanya kapan hari raya misalnya, ya kalau saya ya tergantung masjid yang undang. Ya masa masjidnya besok saya hari ini gitu kan. Jadi kenapa jadi ada beda begitu Mas ya? Di Indonesia ini paling tidak organisasi besar dua ya, Muhammadiyah dengan Nahdlatul Ulama, kemudian dengan pemerintah sendiri, paling tidak ada 3 metode yang digunakan oleh organisasi besar ini dan pemerintah. Muhammadiyah dulu kita berbicara Muhammadiyah menggunakan metode yang namanya wujudul hilal. Apa wujudul hilal? Wujudul hilal itu kalau secara hisab setiap tanggal 29 di bulan Hijriahnya matahari tenggelam lebih dulu, kemudian saat matahari gurup itu waktu maghrib. Kalau tenggelam itu maksudnya di mana?
kalau kita melihat ufuk horizon, kalau kita di pantai gitu kemudian melihat garis laut gitu kan rata. Nah saat masuk matahari itu saat waktu maghrib ya, berapa tinggi hilal? Hilal itu adalah bulan baru, ya bulan baru. Bentuknya ya kayak jukung gitu, entah miring ke kanan, entah miring ke atas. Kalau dia kebalik bentuknya, maka bukan hilal, sabit, itu bulan tua. Bulan tua. Nah, berapa tinggi hilal dalam perhitungan? Seandainya tinggi hilal itu 0, sekian. Nah, besoknya Muhammadiyah sudah masuk tanggal 1. Karena ada hilal saat gurub. Apalagi 1 derajat. Apalagi 2 derajat. Begitu ya, itu Muhammadiyah. Metodenya wujudul hilal. Sekarang pemerintah dulu sebelum masuk ke Nahdlatul Ulama. Pemerintah berdasarkan referendum menteri-menteri agama Mabims, Malaysia, Indonesia, Brunei, Singapura sepakat 2021 tadi bahwa hilal itu tidak mungkin bisa diruqyah, dilihat secara mata, secara keilmuan. Nah kan ini tatarannya ijtihad. Secara keilmuan di bawah 3 derajat. Jadi harus di atas 3 derajat baru bisa terlihat. Nah, lalu ditetapkanlah 3 derajat ini sebagai batas. Itu pemerintah tuh. Batas apa? Namanya imkanur ruqyah. Batas bisa bulan atau hilal itu dilihat saat gurub tadi. Nah gunanya pemerintah untuk menetapkan ini apa? Untuk membuat kalender. Nggak mungkin kan kalender tahun depan nanti deh tanggal hijriahnya nunggu ruqyah dulu. Kalau kelihatan baru ditetapkan besoknya tanggal 1. Enggak. Pemerintah berdasarkan imkanur ruqyah. Jadi tahun depan sekarang sudah dihitung ya berapa tinggi hilal itu. Kalau di bawah 3 maka diistimalkan bulan ini, digenapkan bulan ini menjadi 30 hari hijriahnya, baru kemudian masuk tanggal 1 lusanya kan ya, baik, karena perhitungan tanggal 29 berarti kan lusanya digenapkan besok jadi 30. Itu imkanur ruqyah pemerintah. Nahdlatul Ulama memakai imkanur ruqyah 3 derajat, cuma ada syaratnya. Apa itu? Harus berhasil diruqyah, harus berhasil dipantau, dilihat dengan mata. Jadi syaratnya itu. Kapan pemantauan itu? Ya diselesainya daripada ruqyatul hilal yang dilaksanakan pada 29. Biasanya kan 29 Sya'ban, 29 Ramadan, 29 Dzulqa'dah untuk awal Dzulhijjahnya. Dan harus berhasil diruqyah. Pemerintah menampung semuanya ini. Karena menampung pendapat seluruhnya ini, baru kemudian dilaksanakan sidang isbat. Karena itulah sidang isbat kenapa malam dilaksanakannya, menunggu hasil daripada ruqyah beberapa titik di Indonesia. Insya Allah di 34, 34 ya provinsi kita. Semua ada tempat pemantauan, termasuk Bangkalsel ini. Ini tempat yang paling sering dilaksanakan untuk pemantauan hilal di Sutoh di bagian atasnya. Nah, ini untuk Kota Banjarmasin. Nanti kan kalau di tanah laut nanti di pantai begitu kan. Memang lebih pas tuh di pantai untuk ruqyatul hilal. Atau di tempat yang tingginya tertentu ya. Baik. Kenapa Bangkalsel? Karena bagian barat utaranya itu nggak ada bangunan tinggi lagi sehingga mudah memantau ke ufuk ya. Baik. Nah, ini 3 metode. Misalnya. Lalu bagaimana? Kenapa jadi ada perbedaan? Pada awal Ramadan tadi sama. Iya, karena secara hitungan pada tanggal 29 Sya'ban hisabnya tinggi hilalnya 7 hingga 8 derajat. Bagaimana Muhammadiyah? Masuk? Masuk. Di 29 Ramadannya masuk karena sudah secara hisab hitungan. Mereka kan nggak mengartikan ruqyah itu bukan yang melihat dengan mata, sudah hisab selesai. Sehingga Muhammadiyah itu jangankan Syawal, jangankan Dzulhijjah nanti, tahun depan, 2 tahun lagi, 10 tahun lagi, mereka sudah tahu kapan hari rayanya, sebab sudah bisa dihitung kapan awal puasanya, gitu. Nah, kalau NU nggak bisa, dia nunggu ruqyah dulu,
tunggu dulu kayak itu. Jadi kalau awal Ramadan wujudul hilal masuk punya Muhammadiyah. Punya NU tunggu dulu hasil ruqyah dan ternyata ada laporan melihat. Sehingga pada saat sidang isbat ditentukan awal Ramadan ya sama semua pada hari Kamis. Bagaimana dengan Idul Fitri? Rawan Idul Fitri yang datang ini. Ramai kan di media sosial, di berita-berita bahwa akan terjadi perbedaan. Kenapa jadi demikian? Karena ketinggian hilalnya pada saat ghurub, pada saat matahari tenggelam di 29 Ramadan, tinggi hilalnya hanya secara hisap ya 1 sampai 2 derajat. Bisa dipahami ya? 1 sampai 2 derajat. Muhammadiyah bagaimana? Jelas masuk. Sehingga Muhammadiyah Ramadan ini hanya 29 hari. Secara wujudul hilal masuk 1 derajat. Pemerintah dengan Nahdlatul Ulama bagaimana? Gak sampai kriterianya. Karena kriterianya, metodenya dengan imkanur ruqyah kriteria berapa? 3 derajat ke atas. Nah ini kan 2 derajat dan 1 derajat gak masuk. Sehingga kemungkinan berhasil di ruqyah itu nanti ya 29 Ramadan berhasil di ruqyah gak sulit untuk dapat dilihat hilal itu, sulit. Dan kalau pemerintah konsisten ya dengan imkanur ruqyah 3 derajat itu belum masuk hitungannya, maka kemungkinan besar diistimalkan Ramadannya menjadi 30 hari. Jadi Muhammadiyah 29, NU dan pemerintah 30 hari. Itu secara teori. Ya. Jadi kita tinggal menunggu pengumuman dari hasil sidang isbat yang akan diumumkan biasanya oleh Menteri Agama Republik Indonesia. Tapi orang sudah bisa mengira-ngira lah. Kalau main bola gitu kan bisa ngira lah. Kalau Indonesia melawan siapa gitu kan, melawan Argentina, kira-kira ya berapa kosong ya itu Skornya saja. Iya. Ada yang 5-0 misalnya kan. Selamatan sudah 5-0. Kok kalah 0, musuhnya 5 kok kita selamatan gembira-gembira gitu. Iya, karena biasanya kalahnya 15-0. Ini 5-0 aja. Ya jadi ya sudah ada perkiraan-perkiraan lah secara ini pendekatan ilmu falak ya, ilmu hisab ruqyah. Kenapa jadi ada perbedaan begitu. Tapi dimaklumi tetap kita menghormati. Karena ciri khas orang Indonesia kan begitu. Ada yang duluan, ada yang belakangan. Karena memang di Indonesia saja. Tapi kita sama-sama menghormati. Artinya yang lebih dulu dia punya metode sendiri, yang belakangan mereka juga punya metode sendiri. Asal jangan saling menyalahkan begitu ya. Karena ini secara keilmuan, ijtihad begitu. Memaknai daripada ruqyah. Ada yang pemaknaannya memang melihat, ada pemaknaannya cukup diketahui. Maka dengan cukup diketahui, secara perhitungan sudah cukup, yang disebut dengan hisab. Masyarakat kan tahunya hisab ruqyah gitu aja. NU ruqyah, Muhammadiyah hisab, bukannya seperti itu. NU pun memakai hisab. Sebab gak mungkin memantau hilal itu sekeliling. Pasti 1 titik, 1 azimut, 1 titik. Nah untuk menemukan 1 titik gitu, itu kan dengan hisab, berhitungan. Oh azimut matahari di sini dengan ketinggian sekian derajat, altitude-nya, azimutnya, letaknya di sebelah kanan kah atau di sebelah kirinya atau di sebelah utara atau di sebelah selatannya hilal itu pun dengan hisab. Ya begitu ya. Jadi pergerakan ini sudah secara astronomi itu sudah ketahuan pergerakan hilal matahari. Dan itu beredar ya sama, karena itu ya ada kalender Masehi, ada kalender Hijriah, karena pergerakan bulan, pergerakan matahari itu sudah dapat dihitung. Sehingga di mana malam ini, bahkan bukan hanya itu ya, bintang itu sudah, bintang ke bintang gitu mas, itu sudah diketahui. Orang bahari kan orang dulu itu, oh ini bintang ini, oh ini apa kita bilang Libra, macam-macam gitu ya. Zodiak. Kayak kalau dinamakan orang dengan zodiak. Maka
yang seperti ini kan orang Bali itu apa ya, nelayan begitu ya. Oh, yang seperti ini biasanya banyak ikannya nih. Yang seperti ini enggak. Yang seperti ini biasanya suasananya cerah. Nah, gitu. Banyu pasang. Baju pasang biasanya kan apa ada bulan. Itu metode yang digunakan itu, Mas. An-Nazir. Jadi ada organisasi lain. Mereka melihat masuknya awal bulan itu dengan melihat air. Iya, air pasang. Air laut. Air pasang. Bahkan An-Nazir itu kalau melihat subuh tuh nggak lihat jam dia. Ada satu orang yang di atas gunung itu melihat saat Fajar sodik itu kalau misalnya di ufuk itu nggak semuanya kemudian hitam, tapi graduasinya ke arah abu-abu. Oh, berarti sudah masuk subuh begitu. Kalau kita kan konversinya sudah ke jam, karena perhitungan astronomi ilmu falak begitu. Tapi ada lagi di Indonesia ini seperti Tarekat Naksabandi di Sumatera Barat gitu. Itu berdasarkan mursyidnya. Iya, itu Ustaz ya. Jadi itu surah mursyidnya. Kalau kata mursyid besok, ya pengikutnya besok. Gitu. Itu kadang berbeda ya Ustaz ya di Indonesia. Jadi di Indonesia macam-macam. Nah, cuma yang paling besar itu tadi kan Nahdlatul Ulama dengan Muhammadiyah. Yang sering disorot oleh masyarakat. Kenapa jadi ada beda? Kalau di Saudi kan lain lagi. Saudi karena raja yang menentukan. Raja. Tapi raja menentukan itu pun berdasarkan ilmu hisab ruqyah, ilmu falak. Jadi masukan-masukan dari mereka yang ahli. Sehingga ditetapkanlah awal Ramadan kapan, Syawal kapan, awal Zulhijjahnya kapan begitu. Apa Zulhijjah kan di sana terkait dengan pelaksanaan ibadah haji. Itu kira-kira. Jadi fenomena unik ini cuma ada di Indonesia Ustaz ya? Wallahu alam, tapi ya setahu saya di Indonesia yang paling besar. Ya. Berbeda di Indonesia. Berbeda-beda tapi saling menghormati Ustaz ya. Saling menghormati aja. Karena beda metode ya. Metode. Masya Allah, itulah indahnya berbeda dan keanekaragaman yang di Indonesia miliki ya. Baik, ini luar biasa sekali, tidak terasa sampailah kita di penghujung acara. Kita juga luar biasa ucapkan terima kasih yang saat ini menyaksikan setia bersama kita di YouTube Bang Kalsel dan juga seluruh insan Bang Kalsel tercinta. Dan kami ucapkan terima kasih banyak Ustadz, terima kasih banyak. Sama-sama. Semoga kita bisa berjumpa lagi. Terima kasih. Kita ucapkan selamat menjalankan ibadah bulan suci Ramadan dan juga nanti selamat Lebaran untuk Ustaz Haji Muhammad Mubarak SAI MSI. Minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir kepada keluarga Bang Kalsel. Masya Allah. Mohon maaf lahir batin. Minal aidin wal faizin. Mudah-mudahan selepas daripada Ramadan dan Idul Fitri diri kita menjadi lebih baik. Amin. Amin. Dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Terima kasih ya. Amin. Bang Kalsel atas undangannya. Terima kasih. Masya Allah. Kebersamaannya. Terima kasih banyak. Ustaz, terima kasih. Mudah-mudahan senantiasa kita berikan umur yang panjang, sehat afiat, berkah dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Saya Acim undur diri pamit. Berakhir kita di kajian Islam ba'da zuhur dan berjumpa lagi kita di hari berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita tutup bersama dengan doa. Ala hadhihi niyyah wa kulli niyatin shalihah wa ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Amin Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya Allah, inna nas'aluka bi anna nashhadu annaka antallah la ilaha illa anta al-ahadus samadul ladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ya Allah ya Karim, ya Allah ya Alim, ya Allah ya nurus samawati wal ard, ya Allah ya zal jalali wal ikram. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Allahumma inna nastaghfiruka wa natubu ilaika innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ighfir lana wa liwalidina wa li dzurriyyatina wa li azwajina wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.